Walaupun udah sering review tentang Transjakarta, tapi aku baru tahu tentang hal ini dan aku ingin bagiin ke teman-teman. Selama PSBB ini aku memang lebih jarang naik Transjakarta, dan selama naik Transjakarta itu aku sempat bingung kenapa Trafi nggak bisa digunain untuk tracking bus. Cuma bisa kasih tahu rute-rute baru, rute-rute yang ada, tapi trackingnya nggak ada. Aku pikir mungkin karena ada pemeliharaan sistem atau perbaikan dan lain sebagainya, tapi kok udah diupdate aplikasinya tetap nggak muncul. Dan bahkan TV-TV yang ada di beberapa stasiun atau di halte stasiun BRT dan halte Transjakarta nggak muncul juga nih teman-teman. Tapi setelah bikin video yang kemarin, akhirnya ada beberapa teman-teman yang tulis di kolom komentar kalau ternyata Trafi udah nggak digunain lagi sama Transjakarta, sekarang udah ganti. Dan setelah mempelajari infonya, konfirmasi ke pihak Transjakarta, ternyata memang betul akunya yang kurang update. Oke, aku udah install aplikasinya, dan ini aplikasi Move It. Ada 3 panel di sini, ada direction, ada station, sama ada line. Kalau kita lihat satu-satu ya. Direction, ini aku udah save home sama work. Teman-teman juga bisa tambahin tempat-tempat lain, jadi ini kayak semacam favorite atau shortcut. Tinggal klik aja, nanti teman-teman diarahin sejauh mana teman-teman bisa mencapai lokasi yang teman-teman tadi sudah add. Ya, ini ada pilihannya. Kalau di add langsung ada MRT, ada Transjakarta, dan rute-rute lainnya, termasuk kalau jalan kaki. Dan teman-teman bisa change route-nya di sini. Terus di tengahnya ada station. Ini juga menarik. Stationnya ada kereta bandara yang ada dekat sini. Kebetulan aku ada di BNI City, stasiun bandara dan juga stasiun Sudirman. Jadi yang direkomend ini ada kereta bandara, ada Transjakarta rute yang lewat sini. Ini rute-rutenya lengkap juga, dan favorite lagi-lagi kalau teman-teman mau nambahin rute yang favorit menurut teman-teman. Dan yang ketiga adalah lines. Ini yang menarik menurut aku teman-teman, karena di sini disediain semua pilihan moda transportasi publik yang terintegrasi di Jakarta. Ada bus Transjakarta koridor 1 sampai koridor ke 13 plus Jaklingko juga, dan bus-bus non BRT yang dikelola oleh swasta ya. Kemudian ada kereta ini kereta komuter line dan kereta bandara serta Skytrain di bandara. Lengkap nih. Ini MRT fase 1. Kemudian ada LRT dari Kelapa Gading Velodrome. Dan ini semua lengkap teman-teman, fitur-fiturnya dan pilihan bus kendaraannya semua lengkap. Jadi kalau teman-teman pengen tahu kira-kira apa yang paling cocok dan rute-rute apa yang tersedia, teman-teman bisa cek di line sini. Sebenarnya Move It bukan aplikasi yang baru-baru banget. Waktu Trafi ada, Move It juga sebenarnya udah ada memberi informasi. Jadi memang penggunanya juga udah cukup banyak. Cuma dari informasi yang aku dapat, per Maret kemarin memang kerjasama dengan Trafi sudah selesai antara Transjakarta dengan Trafi, dan sekarang orang jadi beralih ke Move It. Tapi selain Trafi dan Move It, teman-teman tetap bisa pakai Google Maps sebagai aplikasi yang membantu kita untuk bertransportasi atau berkeliling di Jakarta. Ngomong-ngomong Google Maps, Google langsung nongol. Berapa informasi?
pengalaman aku nyobain Move It ini sih prinsipnya sih sama, karena aku udah terbiasa Trafi ya. Jadi prinsipnya sebenarnya sama, ini hanya masalah kebiasaan aja. Kalau udah terbiasa gunain Move It, fitur-fiturnya, bagaimana cara menggunakannya, terutama menggunakan Transjakarta, kayaknya lebih cepat nangkep dan mudah juga. Tadi aku juga udah coba simulasiin pakai ini waktu naik Transjakarta. Kesannya sih memang mudah, akurat, dan karena juga sekarang di stasiun-stasiun atau di halte Transjakarta nggak ada lagi monitor TV, paling tidak di koridor 1 ini yang aku lihat ya. Dengan menggunakan Move It ini jadi terbantu, kita jadi tahu bis apa yang akan datang, berapa lama lagi waktunya, dan kita bisa milih juga mau naik yang ini atau bis berikutnya. Seru, menarik. Selain 3 ini, direction, station, dan lines, ada juga di sebelah kiri atas ada synchronize favorite buat rutin ngupdate apa yang jadi favorite kita. Dan notification center, agency alert, offline map, teman-teman bisa download offline map kalau misalnya jaringannya nggak bagus. Ada spread the love buat sharing, rate us, setting, help, support, feedback. Nah, feedback ini berfungsi juga kalau teman-teman punya masukan, misalnya ada rute yang salah atau rute yang berganti, baru, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa pakai fitur ini, feedback, mereka nyebutnya ambassador. Jadi kita bisa bantuin ngembangin bagaimana aplikasi ini bisa semakin akurat membantu kita. Kita tinggal klik ini dan pilih, laporin deh yang menurut kita perlu diperbaiki. Ya, ini langsung aja klik, apa aja kita bisa klik, misalnya Sarinah. Oh bisa, jadi kalau kita klik Sarinah muncul, kita tinggal klik, nanti diarahi. Dan Move It sebenarnya bukan hanya untuk Transjakarta, MRT yang ada di Jakarta, tapi juga terhubung dengan beberapa agensi transportasi teman-teman. Ya, misalnya Big Bird, Lorena, Kramat Jati, Damri, PPD, dan lain sebagainya. Jadi memang cakupannya dan jangkauannya luas juga nih. Wow, sekali lagi malu juga nih baru pertama kali nyobain ya, padahal Move It udah lama. Tapi nggak ada yang terlambat selama kita mau coba. 4,5 dari 998.000 review. Wow, keren. Coba review yang terakhir. Great app, has been a daily tool for me. I love this app and use it daily for public transportation in Los Angeles. Jadi memang Move It ini juga bisa digunain di beberapa kota lain di dunia. Jadi nggak perlu ganti-ganti aplikasi. Kalau teman-teman mau traveling, teman-teman tetap bisa gunain Move It ini.